untuk pembibitan kita cari buah salaknya yang kematannya di atas 80% atau sampai 90 lah kita buat, karena dari 90% itu kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, gelap dia, agak gelap. Bijinya lebih gelap Pak Lebih ya. gelap. Di sampingnya ujungnya lebih menonjol. Batang calon tunasnya. Calon tunasnya lebih menonjol. Coba bukannya ini. Sini dia. Ini ada. Iya, Ya. sudah ada. Wah, Oh, tunasnya batang lebih, tunas sebenarnya itu. bakal tunasnya sudah muncul ya. Ya. Terus untuk gininya, kita kan lakukan perendaman dengan air biasa selama 1 malam. Direndam selama 1 malam. Ya. Oh. Nih, coba lihat. Ini di dalam 1 malam. Kemudian karena sudah ada nih, kalau biar seperti Yang ini. sudah direndam. Ya, seperti ini. Yang sudah direndam. Agak muncul ya. Oh ya, bedanya dia bakal tunasnya dia lebih muncul ya dibandingkan yang tadi ya. Yang tadi. Ya. Lebih muncul dia. Ya. Bakal tunasnya sudah lebih muncul dia dibandingkan yang tadi. Ya. Oh, berarti waktu perendamannya ini sampai berapa hari Pak? Apa semalam 1 saja? malam saja. Udah Cukup 1 malam. Iya. Setelah itu perlakuannya Pokoknya kita langsung setelah 1 malam kita taruh aja langsung di polybag. langsung di polybag. Ya, seperti ini. Ya, ini kan ada media tanamnya. Ini kita taruh, kita tutup sedikit aja. Sedikit. Posisinya bakal Ke samping. tunasnya ke samping. Ya, ke samping. Tapi agak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus ini kita tutup. Ini ada sebenarnya daun yang udah busuk, daun Pacar. Bunga Kalau pacar ya. pacar. Ya, kita robek-robek bisa. Kita tutup aja dia. Karena ini udah busuk ya. Ya, udah busuk daunnya. Seperti ini. Kita lihat seperti ini. Ya, ini masih kelihatan batang tunasnya di sini. Iya. Ya, sudah kelihatan. Ini bebas ditaruh di mana saja. Itu dari waktu diletakkan di polybag itu sampai dia muncul tunas, itu artinya dia keluar daun itu berapa? Butuh waktu berapa dia? 20 hari. 20 hari. Iya. Berarti setelah dia 20 hari Udah muncul ya, merah. muncul. Palingan sekitar 2 cm, 2 cm sampai 3 cm. Ya. Setelah itu kita tidak ada yang gimana perlakuan khusus, tidak ada. Tidak ada perlakuan Dibiarkan khusus. aja, Hanya dibiarkan begitu saja sampai dia tumbuh sendiri. tumbuh sendiri sampai Nanti 20 cm. Kemudian setelah itu muncul, perlu waktu berapa lama untuk dia siap ditanam di kebun? Dari munculnya ini setiap 3 bulan. 3 bulan sudah siap dalam kebun. Berarti proses setelah buah ini kita buka, dagingnya kita pisahkan bijinya, kita rendam semalam, kemudian kita masukkan ke media polybag. Polybag, tutup sama daun yang udah busuk. Itu sampai dia nanti ditanam di kebun itu perlu waktu sekitar 3 bulan. Ya. Jadi setelah 3 bulan itu kira-kira tinggi bibit salak ini berapa senti Pak? Kalau batangnya sampai 20 cm, terus kalau tinggi sampai ujung daunnya bisa sampai 30 cm. 30 cm. Itu berarti setelah dia berumur bibit itu 3 bulan. Siap ditanam. Berarti siap ditanam. Iya. Yeah. Siap. Satu. Selamat pagi. Ini kita sedang di kebun salak milik Pak Dwi di Desa Anggosari, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Ini tanaman salak usia berapa Pak? Ini tanaman salaknya usia sudah 6 bulan dari pembibitan. Dari pembibitan usia 6 bulan. Yang saat ini sedang Bapak lakukan? Ini perawatan untuk usia 6 bulan itu adalah sebenarnya penggemuran dan pembersihan gulma. Penyiangan gulma ya? Iya, gulmanya. Ini pakai jarak tanam berapa Pak? Ya, tanam 125 sampai 2 meter ada sini.
Jarak tanam Jarak tanam 1,25 meter kali kali 275. 275. Ya. Ini berarti usia tanaman salak 6 bulan dari Pembibitan. awal pembibitan. Oh, ini pengemburan tanah ya, Ya. langsung sekaligus. Berarti penyiangan gulma sekaligus pengemburan Ya. tanahnya. Ini kebunnya luasnya berapa, Pak? 60 are. 60 are. Ya. Ya, ini adalah hamparan salak. Sejauh mata memandang di sini adalah hamparan salak. Ya, kembali. Pak Dwi, ini tanaman salak usia berapa? Kalau yang ini sudah 1 tahun. Usia tanam 1 tahun. Ya. Usia tanamnya sudah 1 tahunan ini sebenarnya. Untuk teknis perawatannya seperti apa, Pak? Kita mau perawatnya seperti yang usia 6 bulan juga. Usia 6 bulan kita juga ada penggemuran. Ada untuk penyiangan. pembersihan gulma juga. Iya, pembersihan gulma. Ini saya lihat di tanahnya ini ada bekas apa ini, Pak? Oh, kalau gini karena ini usia sudah sampai 1 tahun, kita di sini gunakan kompos. Untuk pertumbuhannya kita bantu dengan kompos. Ini juga kompos dari biji kulit kopi ini. Oh, Ya. berarti untuk pupuk atau nutrisinya, nutrisi padatnya kita pakai kompos dari Biji bekas kulit. kulit Ya. biji kopi ya. Iya. Oh ya. Soalnya di sini kan sebenarnya masih sebagian besar ini ada kopi, perkebunan kopi di sini, makanya kita cari kulit dari biji kopinya itu kita fermentasi menjadi pupuk di sini. Jadikan kompos nih. Iya, kompos untuk pertumbuhannya. Untuk membantu nutrisi. Iya, untuk kan di sini semuanya sudah tidak ada kimia lagi di sini. Oh, berarti dari sejak awal ini menggunakan nutrisinya pupuk organik. Organik semua ini. Nggih. Berarti pakai kompos nggih dari fermentasi kulit biji biji kopi. Iya. Terus untuk pelepahnya bagaimana, Pak? Pelepahnya nanti kalau di sini sudah ada yang busuk, kan biasanya ada yang busuk, ada yang gini tuh kita bersihkan. Biasanya kalau 1 tahun ini paling banyak itu ada 7 sampai 8 pelepah ini, ya. Berarti ini satu deret usianya sama, Pak ya? Usianya sama ini, satu deret, kita biar nanti tidak bercampur sama yang sudah berbuah, yang belum. Oke. Pemupukannya menggunakan pupuk organik, kompos dari kulit kopi. Iya. Iya. Sekarang ini yang sudah berusia 2 tahun. Tanaman salak yang sudah berusia 2 tahun. Kita masih sama perawatannya, cuma yang bedanya kalau yang sama yang 1 tahun kita masih menggunakan pupuk ini, kompos dari kulit biji kopinya ini, tapi cuma kita perbedaannya ada di dahan Dahan. ya. Kalau sudah berumur sampai
2 tahun dahannya itu bisa kita sampai 10 dahan. Kalau yang agak ini bisa kita potong. Peliharanya juga kita sama persis seperti yang di 1 tahunnya. Kita dari pembersihan gulma, ada penguburan tanah. Ya. Ini bekas dahannya emang sengaja Pak dibiarkan begini? Ya, nanti kan kalau di sini kan masih ada dekat-dekat kampung itu pasti ada. Kalau di sini kan ada merah ayam gitu, biar dia tidak masuk. Oh, Kalau kita tidak masuk kan biar tidak diganggu hewan ya. Buah. Karena nantinya kalau sudah berbuah kan buahnya biar tidak diganggu. Berarti ini tanaman salak yang sudah berusia 2 tahun. Iya. Dahannya kita pelihara Paling banyak itu 10 saja. paling banyak 10 Ya. dahannya ya. Untuk pemupukan masih tetap sama. Masih tetap sama, kita di sini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kita yang organik, tapi ini organiknya Pakai bisa kompos. kita cari di sekitar, pakai kompos ya. Ya, pemanfaatan limbah Limbah dari kopi. Iya. Kalau ini tanaman salak usia berapa Pak? Kalau yang ini usianya sudah 3 tahun ini. Sudah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, Terus metode perawatannya? ya kalau metode perawatnya kan kita masih menggunakan metode yang sama seperti 10 tahun 2 tahunnya itu, masih pemupukan, penggemburan, Penyiangan gulma, ya penyiangan gulma pasti, penjarangan dahan. ya udah masih, tapi kita itu masih kita banyak untuk gini ya, untuk dahannya tetap banyak, tapi di sini kan ada sudah mulai tumbuh tunas di sini. Seperti ini. Udah mulai tumbuh tunas dia. Tunas baru ya. Ya. Sini kita bersihkan tunasnya. Kita bersihkan tunasnya ini. Kalau umur sudah 3 tahun, kita juga pupuknya ini nambah sebenarnya ini. Oh, untuk nutrisinya itu selain nutrisi kompos sebagai pupuk padatnya. Ya, di sini kita masih menggunakan pupuk cair, tapi ini pupuk cair ini juga organik. Oh, gitu. Ya, ini kan tidak sebutkan di namanya ini ya. Kita menyebut merek. Kita menyebut merek. Tapi untuk nutrisi berarti sudah. Selain dari pakai pupuk kompos tadi, kita juga tambahkan nutrisi berupa pupuk cair organik. Pupuk cair organik ini ya. POC nggih. Ya. Terus karena kita menggunakan ini supaya kan sudah 3 tahun itu sudah mulai ada bakal buah. Bakal Seperti buah yang ya? ini, seperti yang ini. Seperti yang ini. Sudah 3 tahun sudah ada nih seperti ini. Bakal buah. Bakal buah. Kalau 3 tahun tuh bisa sampai 3 ini. 1, sini juga ada. Ini ada ini. Sini juga. Ya 3 lah. Ada 3 bakal Iya, bunga. 3 bakal buah. Bakal buahnya. Berarti perlu ada penambahan nutrisi. Tambah nutrisi. Karena ini kan untuk ini sebagai penyubur saja ini. Nggih. Berarti untuk dahannya Pak, bagaimana Pak? Dahannya kalau melebihi seperti ada yang ke bawah itu baru kita potong ya. Nggih. Nih, tetap kita palingan 10 mungkin sampai 12 kalau ini. 12 batang Iya. dahan. Iya. Untuk dahannya. Tapi untuk ke perpanjangnya dari jarak 2,75 meter itu kalau ada yang gini, ada yang mengganggu, bisa kita bersihkan. Itu mempermudahkan nanti metiknya, Mas. Untuk pemetikannya. Berarti ketika umur tanaman salak usia 3 tahun itu perawatannya hampir sama. Sama. Cuma dia karena ada tumbuh mata tunas,
itu kita bersihkan. bersihkan. Kemudian karena dia sudah mulai muncul bakal buah atau bakal bunga, kita tambahkan nutrisinya dengan pupuk organik cair. Ya. Yo. Berarti ini tanaman salak yang sudah berusia 3 tahun. 3 tahun. Iya. Ini bakal buahnya tadi itu tumbuh maka tunas baru. Siap. Ya kalau ini sudah berusia, buahnya sudah berusia 4 tahun. 4 tahun. Iya 4 tahun sudah berbuah dia. Tapi Sudah masih berbuah. buahnya kan masih satu gini tuh masih dikit ya. Masih. Ini ya ini tapi buahnya kan udah bersih dia, nggak hitam, udah kuning karena kita kan menggunakan gini komposnya. Nah ini terus seperti ini kan kita lihat besar ini segini lah. Ini yang usianya baru 4 tahun ini. 4 tahun. Ya, 4 Berarti tahun kan masih agak gini. tanaman salak 4 tahun sudah mulai berbuah. Udah berbuah. Cuma mungkin karena baru belajar berbuah, Buah ya. sehingga masih sedikit buahnya Pak E. Nih, masih sedikit buahnya ini. Makanya kalau di sini nih kita tidak pernah menggunakan pemakaian itu penyaringan buah. Belum Dilakukan Ya. penyaringan buah karena buahnya masih sedikit, jadi kemungkinan dia besarnya masih rata Pak E. Masih rata aja. Oh iya, besarnya 4 rata. tahun ini. Ya. Terus kalau yang ini ada yang sudah 5 tahun. Ini sudah masuk di usia tanaman 5 tahun. 5 tahun ini. Ini masih. Tetapi di sini karena buahnya sudah mulai banyak. Ini kan ada gini yang sudah dipotong. Ya, Kemarin bekas ini cabang yang bekasnya. sudah dipotong. Ya. Ini kita takut segini karena supaya menahan gininya. Oh, menahan Biar tidak jatuh dia. biar tidak jatuh. Iya. Kalau di sini kita baru nanti setelah habis kita gini pakai yang pupuk, Pemberian nutrisi, nutrisinya, baru kita penyaringan buah. dilakukan penjarangan buah. Ya. Oh, sudah mulai banyak ya. Baru udah mulai banyak Ini ini satu tandannya sudah mulai banyak. Terus tandanya juga bertambah. Bertambah tandannya. Ya, jadi tadi kan kalau 3 tahun tuh 3 3 tandanya juga kalau di sini juga masih 3 sampai 4 nih. 3 sampai Kalau 4. sudah ini 5 tahun ini sudah mana nih sampai 5 kayaknya nih 5 atau 6 itu sudah. Setiap ada dahan yang ini pasti keluar. Berarti mengikuti dari umurnya. ketiak dahan itu dia Ketiak keluar bakal bakal buah. bakal pasti ini. Oh, seperti ini. Eh. Berarti di usia 5 tahun sudah mulai dilakukan penjarangan buah. Ya, Biasanya satu pohon itu kan ada berapa Pak? Berapa bakal buah dia? Ada kalau sampai 5. kalau 5 tahunnya sampai 5 tahun itu sampai 5 sampai 6 gitu. Kalau satu tandan itu kira-kira beratnya berapa Pak? Kalau di waktu panen? Sampai Ya 1-2 kilo barangkali? kalau standarnya sih sebenarnya 1 kilo sama 1,5 kilo standarnya. Satu tandannya. Ya kalau umpamanya kita sih semuanya tidak ada penyerahan buah sampai 2 kilo biasanya. Oh begitu. Ya. Tapi kalau ini kan sudah sampai 6 ini 6. tandanya sampai 5 tahun sampai keliling ya. Ya. Berarti usia tanam salak usia 5 tahun Ya. itu satu pohonnya menghasilkan berapa kilo? Kalau Itu kali panen. Kira-kira. Kalau sampai habis panen sampai habis ini Pak. Nggih, Kalau sampai habis tuh bisa sampai setahunnya setahunnya bisa sampai 8 kiloan 8 kilo satu pohon. satu pohon. Iya. Nggih. Untuk satu musim maksudnya. Satu musim. Iya. Berarti satu musim panen atau satu kali panen itu satu pohon menghasilkan 8 kilo. 8 kilo. Ya itu kalau umurnya masih 5 tahun kayak. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Nggih. Ya. Ya, ini hamparan salak usia berapa ini, Pak? Ini masih rata-rata Sudah sudah menghasilkan semua nih sampai 5 sampai ada 26. berarti Sudah ini produktif, sudah hamparan salak yang sudah produktif. semua ya.
Berarti rata-rata ini sudah di atas usia 5 tahun. 5 tahun ke atas. 5 tahun sampai 5 tahun ke atas. Kita lihat ini hamparan salaknya. Ini rata-rata salak yang sudah produktif, sudah berumur di atas 5 tahun. 5 tahun ke atas ada ini. Oh, ini ada yang menarik nih Pak. Kenapa ini kok diberi kantong-kantong plastik ini? Maksudnya seperti apa ya? Kalau ini kan biasanya kita tidak diperbolehkan sekarang menggunakan plastik. Tapi karena ini kita bukan menggunakan sebagai sampah tapi media penutupnya saja. Karena di sini banyak ada hama sini masih banyak hama karena hutannya juga masih asri, masih ada hama, ada masa bajing yang itu ada tupai. Kadang juga sini masih ada banyak kijang juga. Makanya kita harus pakai menutup plastik. Kalau pernah ditutup pakai daun-daun semua itu daunnya busuk, kelihatan buahnya bisa dimakan. Sama gini hama-hamanya yang ada di sini terutama. Berarti karena ini agak jauh dari perkampungan ya? Ini emang jauh dari perkampungan, mungkin dari rumah tadi kan palingan setengah kilo. Jauh dari perkampungan, jadi perlu kita ada penutup buah Penutup buah supaya tidak dicari hama. ya nanti kan kalau dipanen kita ambil dulu plastiknya, kita taruh, setelah ada gini lagi bakal buah kita tutup lagi gitu. Ini potensinya bagaimana Pak? Potensi Kalau dari buahnya, ya sendiri, kalau panennya kan, bagaimana? ya kan kalau sudah berumur seperti ini kan bisa menghasilkan sampai 6 rata-rata lah kalau semuanya ini rata-rata sampai 6 kilo per pohon kalau dirata-ratakan. Kalau dirata-ratakan 6 Ya. 6 kilo 6 kilo per pohon. per pohon. Ya rata-rata masih itu. Ini kan kebunnya tadi kalau nggak salah ada 60 are ya. Ya 60 60 are itu berapa populasi tanamannya? Kurang lebih kurang lebih sampai 1900-an. 1900-an. Ya, karena kan jaraknya seperti yang dilihat ini kan 1 meter sampai paling panjang 120, terus yang sininya 2 meter 75 itu udah pasti karena kita pakai ukuran Supaya lebih mudah untuk kita berjalan dan panen ya. seperti ini jalannya. Cuma antar pohonnya kita agak rapat. Iya, untuk hasilnya paling satu musim itu tinggal ya kita kalikan aja hasilnya 6 kilo kali 1900 kurang lebih 1 tonan. 1 ton lebih ya. 1 ton lebih. Untuk 1 kali musim panen. 1 kali musim panen sini kan ada biasanya 2 musim panen di sini, musim panen salaknya. Setahunnya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Kita tinggal kalikan 2. Kali 2. Ya, kali 2 untuk musim panennya. Artinya potensi untuk salak ini besar Pak ya? Ya sebenarnya lebih besar ini potensi salaknya. Besar. Karena kan penghasilannya kalau kita pemetikannya nanti kalau kita sampai metiknya 60% kematiannya sampai 80%, 2 minggu sekali udah bisa metik. Sudah mulai panen. Udah dipetik lagi. Sini kan masih ada tumbuhnya, kalau sini sudah dipetik nanti ini yang matang gitu. Banyak sih. Jadi bergilir Pak ya? Bergilir. Sampai 1 musim pertama, terus ada lagi tumbuhnya musim kedua. Berarti harapan Bapak bagaimana kira-kira sebagai petani salak? Kalau harapannya sih harga, pertama kan kita jadi harga nantinya. Berbicara kalau sini harga. kan masih salaknya masih seputaran penjualan seputar lokal. Masih penjualannya lokal. Penjualan lokal kan nanti diharapkan bisa keluar, diekspor. Bisa sampai pas menembus pasar ekspor ya. Masih bisa menembus pasar ekspor, nantinya kan kualitasnya juga kan pasti mengikuti sih. Ya, jadi itu harapan dari petani salak karena di sini potensi salaknya sangat luar biasa. Ya. Dari lahan yang 60 are ini bisa menghasilkan 1 ton sekali musim. Iya. 1 ton sekali musim. Sekali musim salaknya. 1 tahunnya bisa sampai 2 kali. Iya. Harapannya supaya nantinya bisa menembus pasar ekspor sehingga harga salak ini nantinya bisa jauh meningkat Iya. daripada Pasar lokal. Oke. Kemudian untuk teknis pemanennya bagaimana Pak? Kalau teknis pemanennya ini kemarin kan baru tahap pertama sudah dipanen yang di sini. Oh, Sekarang begitu. nanti kita ada yang lagi di sebelah sekitar ya 200 meter di sini kita punya kebun lagi, di sana kita masih ada saat yang belum dipanen. Jadi kita teknis pemanennya ada di sana. Oke. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sekarang kita teknis pemanenan buah salak.
Oh, ini buah salaknya ya Pak Dwi ya. Ya. Ini kira-kira umur salak usia berapa ini pohon salaknya? Kalau pohon salaknya ini 5 tahunan yang ini. Sudah 5 tahun Sudah ya? 5 tahun ini, makanya ini kan ada bakal buahnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 sampai 8 ya, 8 sampai 8. Oh, ini buahnya. Ya, Oh, ini kenapa ada yang karena ini kan hasil penjarangannya ini. Ini Oh, hasil dari gitu. penjarangan. Ya, biar besar buahnya tuh sama. Oh, gitu. Ya. Ya, coba Pak dipanen Pak. Ya. Makanya biar gini, kualitasnya kan lebih besar. Oh, gitu. Ya. Sehingga didapatkan hasil buah salaknya besarnya merata. Kira-kira ini masuk grade apa Pak? Kalau ini grade A ini. Grade A ya? Ya. Grade A. Gih. Ya. Berarti ini yang sudah Di- beri perlakuan penjarangan buah ya Pak ya? Iya, ya, sudah. Jadi buahnya. Ini bekas-bekasnya ini. Coba lihat buahnya Pak. Iya merata Pak ya. Iya. Gih. Oke, coba kita hasil penjarangan buah. Ini kira-kira pohon salak yang sudah berusia 5 tahun. 5 tahun 5 ya? tahun ya. Sudah ada bakal buahnya tuh paling sedikit 7. 7. Iya. Ya. Kalau ini salaknya ini sebenarnya kematangannya sudah lewat ini, Pak. Sudah lewat 80% nih. Sudah melewati kematangan 80%. Iya. Oh, ini ada Ada lubang bekas ada gigitan dimakan. hama ini sebenarnya. Inilah akibatnya kalau kita tidak memberikan tutup seperti yang di Kebun tadi ya, kebun yang tadi. pertama ya. Sepertinya makanya ada makan mungkin ini dari tupai, mungkin tupai atau bajing. Ya. Makanya Oh, ini salak sudah kematangannya sudah di atas 80%. 80% ya. Iya. Dan ini rata-rata besar di buahnya ini. Ya, karena ini kan penjarangan, kalau di sini ini dulunya bekas-bekas penjarangannya ini. Iya. Ya. 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 Wah, ya besar-besar Bekas-bekas Pak ya. penjarangannya ya. Besar-besar. Tapi karena tadi tidak kita berikan penutup atau pembungkus, jadinya dia ada dimakan Hama ini. hama ya. Iya. Kan hama. Wah, ini besar-besar ini. Sama grade-nya A. Grade A ini. Grade A ini. Tapi kematangannya sudah Sudah lewat melewati 80% ya. Iya. Oke, kita lanjut Pak. Ya, kita cari yang 80%. Ini kematangan salaknya sudah, ini yang sering kita jual ya dengan kematangan 80%. 80% Pak ya. 80% ya. Yang sesuai permintaan. Yang biasanya sesuai permintaan 80%-nya. Ini juga ada bekas-bekas penjaraannya sudah ada ini. Iya. Ya. Untuk ininya. Biasanya kan ya. Ya, Itu dia. bekas-bekas penjarangan. Ya, jadi juga besar-besar Pak ya. Ya, ini besar-besar memang besar. Ini biasanya ada grade 1. Dari satu tandan ini kemungkinan ada grade A, B, dan Pasti C. ada grade-nya. Ini kan karena posisinya juga nggak terlalu bagus. Ya, Makanya posisi kan ada yang agak sedikit gepeng ya Pak ya. gepeng, Nggak kecil, bulatnya, ya. nggak bulat merata dia. Mm-mm.